Abineno berkata, kami tidak pernah tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Tanggal 25 Desember adalah tanggal kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh agama Romawi kuno. Jadi tanggal 25 Desember itu bukan hari Natal, bukan hari kelahiran Al-Masih. Hari kelahiran Al-Masih tahun 6 sebelum Masehi. Apa kedatangan Al-Masih ke dalam dunia? Di kampung halamannya, beliau tidak bernama Isa, beliau bernama Joshua. Itu dalam bahasa Ibrani, di kampung halaman Nabi Isa namanya Joshua. Bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Bahasa Inggrisnya The Christ Jesus. Bahasa Greek Yunaninya Lesos Christos. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Makanya saya masuk Islam. Ibu bayangkan, bapak saudaraku bayangkan, pendeta sendiri tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Abineno, Ibadat Jemaat Abad-abad Pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta, halaman 64 tahun 1961. Jadi kalau ada orang Islam mengucapkan selamat Natal bukan haram, sama-sama goblok dengan kafir itu. Bukan haram, tapi sama-sama kok goblok. Saya keras tapi ilmiah. Saya keras berdasarkan literasi, konteks manuskrip, data dan informasi yang jelas. Negara kita ini kan makin hari makin mundur karena orang tidak mau berdialog, orang tidak mau duduk bersama membicarakan kebenaran. Yang ada adalah kekerasan di luar batas daripada falsafah kita, Pancasila. Karena ketidakmampuan, karena kebodohan. Padahal Nabi kita diutus dengan cara yang spektakuler, karena beliau menurut bukan orang Islam, menurut para ilmuwan dunia, bukan menurut orang Islam ya. Saya nggak pernah pakai referensi dari orang Islam membicarakan tentang kebesaran, keagungan, wibawa daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memakai referensi orang kafir. Tidak sedikit orang kafir di dunia ini masuk Islam hanya karena membaca tentang kehebatan yang melekat dalam jiwa dan diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad bukan Nabi orang Arab. Nabi Muhammad bukan Nabi orang Indonesia. Nabi Muhammad bukan Nabi orang Amerika. Nabi Muhammad bukan Nabi orang Eropa, bukan Asia, bukan Afrika. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bagi seluruh umat manusia. Al-Masih diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israil, bukan kepada orang Kristen, bukan. Tidak ada Al-Masih datang kepada orang Kristen, tidak ada. Ini konsep Barat. Tidak ada agama yang berasal dari Barat. Saya kasih contoh sederhana supaya ibu bapak jangan ngambang. Ada dua orang duduk di depan begini, satu bernama Stephen, satu bernama Abdullah. Mana orang Islam dan mana kafir? Yang bernama Stephen atau yang bernama Abdullah? Yang bernama Stephen atau bernama Abdullah? Abdullah yang Islam. Identik dengan Timur Tengah. Semua peristiwa para nabi terjadi di Timur Tengah. Kelahiran Nabi Muhammad di Timur Tengah, kelahiran Nabi Isa di Timur Tengah. Persoalan yang perlu kita sadari, apakah ada dalam literatur Timur Tengah, apakah ada dalam abjad hijaiyah
Apakah ada dalam abjad Ibrani bahasa Nabi Isa istilah Yesus? Nah, ini Pak Menteri Agama yang baru mesti tahu. Kalau berbicara soal Nabi Isa, bukan kewenangan Habib, bukan kewenangan Kiai. Kalau bicara tentang Nabi Isa, itu adalah ilmu saya. Karena saya sempat mentuhankan Nabi Isa 16 tahun. Saya mengajarkan kepada jemaat Kristen Isa adalah Tuhan. Sadar, bersama istri dan 3 orang anak, saya mengajak keluarga, ayo kita masuk Islam. Sampai hari ini alhamdulillah kami sekeluarga beragama Islam. Bukan mau kawin, bukan ikut-ikutan. Satu keluarga kami masuk Islam. Allahu Akbar. Bukan ikut-ikutan, bukan mualaf. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Sekarang pertanyaannya dari Bapak Ibu, bagaimana sampai Ustadz masuk Islam? Saya berulang-ulang katakan, tidak ada orang kafir mau masuk Islam. Orang yang di luar Islam namanya kafir. Oh jangan, kita harus jaga toleransi. Saya ingin sekali mau berdebat dengan pejabat-pejabat yang beragama Islam, lalu melarang orang menyebut kafir. Saya mau berdebat. Saya mau tanya kepadanya, antum beragama Islam? Ya. Antum akui orang yang di luar Islam itu kafir? Kalau dia menjawab tidak, berarti dia sudah sama-sama kafir. Sederhana pertanyaannya. Orang yang di luar Islam itu disebut kafir. Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia, menjadi rahmat bagi alam semesta. Alhamdulillah illazi arsala rasulillah rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi alam semesta, bagi yang percaya kepada Nabi Muhammad. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Percaya kepada Muhammad sebagai nabi dan kitab yang dibawa oleh baginda Rasul, maka mereka disebut sebagai orang mukmin. Yang tidak percaya kepada Rasulullah sebagai nabi adalah orang kafir. Tapi beliau diutus kepada semua makhluk. Coba kalau bukan kepada orang kafir, bisa nggak saya masuk Islam? Itu logikanya. Karena beliau diutus kepada semua manusia, maka saya dan keluarga berhak untuk masuk Islam. Pertanyaannya, Nabi Isa diutus ke siapa? Nabi Isa diutus hanya kepada 12 muridnya. Bu, jemaah Nabi Isa itu kebanyakan ibu-ibu. Jemaah Nabi Isa itu kebanyakan orang-orang yang tidak mampu membayar BPJS. Dasar dalam sejarah itu, umat pengikut Nabi Isa itu kebanyakan orang-orang yang tidak mampu berobat ke puskesmas. Ini alasan makanya Allah lebihkan Nabi Isa dengan mukjizat. Isa, saudara-saudaramu Bani Israel adalah orang-orang yang miskin. Kehidupan mereka hidup di tanah yang tandus akibat dosa nenek moyang mereka yang membunuh ratusan ribuan nabi. Makanya Allah kutuk Bani Israel sampai tanah-tanahnya tidak mengandung berkah bagi mereka. Sekarang aku lebihkan kamu Isa. 3.500 tahun Israel tidak punya nabi sejak wafatnya Musa alaihissalam. Maka diutuslah nabi dengan cara yang spektakuler,
dengan cara yang tidak ada hubungan konotasi seks. Nabi yang tidak pernah dilahirkan dalam persetubuhan antara laki dan perempuan dalam asumsi biologis, lahirlah dia Nabi dengan nama Yeshua Hamasya atau yang kita sebut Isa bin Maryam. Dari siapa? Kandungan wanita solehah yang hidupnya siang malam menyulam kain dan menjalankan sholat 2 waktu dengan tertib, namanya Maryam. Ibu-ibu bisa nggak kira-kira seperti Maryam? Begitu bangun pagi, berminggu-minggu mulai meludah, leher mulai asam, lidah mulai tidak baik, dan merasakan kandungan mulai besar. Boleh nggak begitu ibu-ibu sekarang? Boleh nggak? Nggak bisa. Ibu-ibu harus dipompa dulu baru sama dengan Maryam. Begitu kira-kira. Artinya posisi kitab Kristen dengan posisi Al-Quran sama. Isa dilahirkan tanpa hubungan biologis antara laki dan perempuan. Di Kristen akui itu. Mengandunglah Maryam, datanglah sekelompok ahli perbintangan, astronom, orang-orang Majusi. Sampai sekarang masih ada itu tempatnya di Irak. Irak apa Iran? Apa itu? Zoroaster. Agama penyembah matahari. Mereka datang kepada Maryam. Tenangkan dirimu Maryam, sebab bayi yang ada dalam kandunganmu itu adalah kurnia, adalah nikmat dari Allah. Untuk siapa? Yang kita peringati pada pagi hari ini, untuk mempersiapkan min badismuhu Ahmad, untuk mempersiapkan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'id sekolah Isa bin Maryam, ya Bani Israila, ini Rasulillahi ilaikum musliqan lima wa inna yadaya minat taurati wa basisra bi rasulil yati min badismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku kata Al-Masih adalah hamba Allah yang diutus di tengah-tengah kamu, tetapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Nubuah risalah 576 tahun terbukti.